Shalom semuanya, selamat pagi menjelang siang ini. Kita ketemu lagi nih, masih stay at home, masih di rumah. Tapi hari ini dengan gairah yang baru, kita mau bersama-sama menghampiri Tuhan melalui ibadah doa puasa. Nah, saya percaya ada berkat-berkat yang tersediakan bagi kita semuanya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dan juga persekutuan kita di antara kita yang ada di rumah-rumah yang sudah tersambung secara online hari ini. Doa kami semua saudara dalam keadaan dan pemeliharaan Tuhan dan punya rasa antusias untuk menikmati Tuhan dengan kehadirannya, dan kita pastikan Tuhan ada di rumah-rumah kita juga. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada juga dalam lingkungan tempat tinggal kita, di mana kehadirannya itu akan memberikan dampak yang membawa efek nantinya terhadap apa saja yang tengah kita lakukan di rumah-rumah ini. Dan kita percaya Tuhan yang Maha Hadir itu telah juga mempersiapkan segala satunya untuk segala kebutuhan kita yang kita perlukan di hari ini. Dan kita percaya hari esok pun kita masih punya harapan yang sebenarnya masa depan itu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang baik di hari ini kembali kami bisa mendedikasikan diri kami, hamba-hambamu, kami bisa melayani Tuhan. Kami juga mau bersama-sama dengan seluruh daripada keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah yang hari ini sedang terhubung melalui koneksi online ini. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat urapan-Mu yang Engkau sediakan dari tempat yang maha tinggi. Urapi kami semuanya ya Tuhan, agar kami ada dalam karya cengkrama dari roh Allah yang kuat, sehingga kami tidak gagal fokus, tetapi kami betul-betul bisa mendapatkan makna pesan-pesan yang Kau siapkan bagi kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersama-sama dan persekutuan ini. Yang siap sama-sama katakan amin. Ya saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ingat dengan satu doa ya. Ketika kami ya, kalau saudara tahu hari-hari ini kan kita doa untuk COVID-19 ya, perlindungan dan seterusnya. Tiba-tiba sepertinya Tuhan ingatkan saya tentang satu janjinya yang pernah kita terima, yang pernah kita dapatkan. Tetapi gara-gara COVID-19 ini ada kalanya janji yang dia berikan itu seolah-olah nggak kebawa lagi dalam doa kita. Dan Tuhan ingatkan saya ketika itu tentang janjinya, saudara. Dan saya mau ajak kita untuk ingat kembali dengan janji Tuhan ini, saudara, bahwa janji Tuhan itu selalu baru setiap pagi, dan kita juga percaya bahwa Dia tidak pernah berubah. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu, janji-Mu seperti fajar
kita sembah Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya.
sampai hari ini kami tetap bisa bertahan. Di dalam kehidupan kami semata-mata karena Engkau ya Bapa. Dan kami sedang ada dalam musim yang tidak menyenangkan, musim yang sulit, musim yang sukar. Tapi Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami dalam segala jalan-jalan yang bisa kami tempuh. Engkau mau memberikan arahan-arahan bagi kami, bahwa kami Tuhan terlebihkan mempercayai setiap janji-Mu, apa saja yang telah Engkau berikan, dan kami percaya Engkau tetap mengerjakannya di dalam segala rencana-rencana-Mu yang begitu besar dan bagus. Bapak, terima kasih kalau hari ini dalam persekutuan ini kami juga akan mendengarkan tuntunan-Mu ya Bapak. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan isi hati Yesus, dan mohonkan Tuhan urapan-Mu yang baru menyertai hamba-Mu ini, dan juga urapi kami semua yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin ya. Sekali lagi shalom bagi saudara-saudara yang baru join ya di dalam ibadah doa puasa yang kita lakukan secara online ini. Dan harapan kami saudara-saudara yang ikut di dalamnya pada hari ini bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kita secara khusus melalui firman yang akan kita dengar bersama-sama. Baik saudara. Nah tadi saya sudah menyampaikan di awal tentang ketika lagi doa, Tuhan tiba-tiba ingatkan tentang satu janjinya yang pernah Dia berikan kepada kita. Janjinya itu adalah dia mengingatkan tentang yang namanya community center, ya, community center. Ya seperti kita ketahui bahwa janji itu sudah lama kita doakan, kita harapkan, kita tunggu-tunggu di dalam realisasi bentuk nyata yang sampai hari ini belum mencapai kesempurnaannya. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada saudara begini, yang kita diingatkan Tuhan tentang janjinya ini, karena ketika Tuhan memberikan janji itu ada dasar-dasarnya, bahwa Tuhan ingin bagaimana supaya kita ingat kembali apa alasan Tuhan memberikan janji ini kepada kita, saudara. Yang pertama, saudaraku, alasan Tuhan memberikan janji kepada kita yang namanya community center ini adalah, yang pertama itu adalah untuk tuayan jiwa-jiwa yang sangat banyak. Yang percaya berkatakan amin. Dan yang kedua, saudaraku, Tuhan juga berbicara tentang ekonomi. Dan Tuhan janji bahwa ekonomi kita itu akan diangkat naik. Yang setuju boleh katakan amin. Dan yang ketiga, Tuhan juga berbicara tentang talenta atau potensi orang-orang percaya itu akan menjadi maksimal. Nah, dari ketiga janji ini, saudara, kalau kita melihat dalam situasi yang sekarang ini, saudara, memang rasanya sangat tepat kalau yang pertama itu berbicara tentang tuayan jiwa-jiwa yang sangat banyak, yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Nah, saudara, kita hari-hari ini dalam fase yang disebut dengan fase akhir zaman, di mana kita juga yang ada di dalamnya itu kita sedang menanti-nantikan bagaimana ya Tuhan, bahwa tuayan yang jiwa yang sangat banyak ini bisa terjadi. Saudaraku, Yoel 2 ayat yang ke-28 itu mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi saudaraku, fase hari-hari akhir atau yang kita sebut dengan akhir zaman, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Yang harus digarisbawahi, saudara, ketika Tuhan mencurahkan rohnya atas semua manusia, maka manusia yang mendapatkan pencurahan daripada rohnya itu, saudaraku, sudah pasti akan bisa berkata, akan menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan.
Karena tanpa Roh Allah atau tanpa Roh Kudus tidak seorang pun mampu menyebut Yesus adalah Tuhan. Dan ini adalah kabar baiknya saudara, bahwa Tuhan pada hari-hari ini Dia juga sedang mencurahkan Roh-Nya yang kudus secara besar-besaran yang kita sebut dengan gerakan Pentakosta yang ketiga atau Pentakosta yang terakhir. Dan kita percaya melalui Pentakosta yang ketiga atau yang terakhir ini akan membuat amanat agung itu bisa diselesaikan. Artinya saudara, bagaimana orang-orang yang tadinya tidak pernah mendapatkan Tuhan, hari-hari ini akan mendapatkan Tuhan. Cuma persoalannya bagaimana dia bisa mendapatkan Tuhan. Dikatakan begini, di dalam ayat 30 saya akan bacakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ada goncangan-goncangan juga yang terjadi di bumi ini. Bahkan dikatakan aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, saudara. Ya, yang berbicara tentang goncangan-goncangan. Dan bukankah itu juga sedang dialami bukan hanya kita saja, tapi juga dunia ini sedang mengalami seperti dengan goncangan itu, saudara. Melalui apa? Melalui virus COVID-19 yang sampai hari ini dunia sedang shaking, dunia sedang digoncangkan tentang akibat daripada virus 19 ini, saudara. Dan tentunya kita tahu goncangan ini menimbulkan ketakutan. Goncangan ini juga menimbulkan orang-orang yang tadinya tidak mau mencari Tuhan akan mencari Tuhan. Orang-orang yang tadinya enggan untuk bisa mendapatkan Tuhan yang benar, saat ini mereka mau tidak mau diliputi oleh rasa yang kuat terhadap roh yang takut akan Tuhan itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat 32 dikatakan begini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi selama ini mungkin banyak orang berseru kepada Allah, kepada Tuhan, tapi tidak ada namanya. Tetapi dalam firman ini mengatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Pertanyaan saya, siapa nama Tuhan yang kita sembah, saudara? Tuhan Yesus, ada namanya. Dan hanya satu nama itulah yang sanggup untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, kita percaya bahwa ini adalah masa tuaian yang disebut dengan janji Tuhan terhadap yang community center itu, saudaraku. Nah, berikutnya, bagaimana peran kita terhadap tuaian yang sangat besar ini, saudaraku? Apakah saudara siap juga untuk melayaninya? Ya. Tetapi saya akan coba masuk dulu dalam janji Tuhan yang berikutnya. Dikatakan bahwa kita akan mengalami peningkatan ekonomi, saudara. Rasanya kalau saudara mendengar tentang peningkatan ekonomi, mungkin saudara akan berkata aneh. Dalam situasi ini kok bicara tentang peningkatan ekonomi? Bukankah hari-hari ini ekonomi lagi turun semua? Bukankah ekonomi lagi mengalami keterpurukan dalam titik yang boleh dikatakan titik terendah? Banyak PHK, banyak juga kelesuan terjadi di mana-mana. Nah, apa hubungannya bahwa Tuhan bisa menaikkan atau meningkatkan ekonomi ini, saudara? Bagaimana caranya dalam situasi yang tidak mungkin ini berbicara tentang ekonomi yang bisa diangkat naik? Bagaimana bisa terjadi, saudara? Nah, saudaraku, saya akan mengajak dari satu peristiwa yang pernah terjadi, saudaraku, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayo kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dari ayat ke-7, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ke-7. Saya akan bacakan buat saudara, ya. Ayat ke-7 ini terlebih dahulu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ada satu masa di mana Tuhan memakai Nabi Elia untuk memperkatakan apa yang dia firmankan, dan apa yang disebut oleh Nabi Elia itu terjadi di bumi pada waktu itu, yang disebut dengan kekeringan. Saudara tahu kekeringan yang terjadi pada waktu itu, saudaraku, lamanya 3 tahun 6 bulan.
3,5 tahun. Dan ini juga sangat relevan kalau ini juga berbicara tentang kesulitan ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Berapa lama? 3 tahun 6 bulan. Kita sudah berapa lama saudaraku mengalaminya di isolasi? Baru beberapa bulan kan saudara? Tapi ini 3 tahun 6 bulan saudara. Tetapi dalam cerita ini ayat yang ke-8 yang dikatakan begini, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Saya berhenti di ayat ini dulu saudara. Saya mau menyampaikan tentang situasional yang kira-kira menurut saudara, kira-kira ini gambaran yang sedang terjadi enggak? Bagaimana ada satu keadaan dari cerita ini, seorang janda yang harus ditemui oleh Elia yang ada di Sarfat dengan kondisi yang baru kita baca bersama saudara, bahwa dia hanya punya sedikit minyak dan tepung dalam buli-buli, dan itu adalah bahan olahan untuk makanan dia dan anak-anaknya yang hanya cukup untuk 1 hari saja. Dan dikatakan setelah mereka makan itu diolah, besoknya mereka tidak ada makan lagi dan mereka memikirkan mereka akan mati. Saudara, di tengah musim yang sulit, Tuhan tidak pernah kekurangan kasih untuk menjumpai orang-orang, anak-anaknya yang dia kasihi, untuk bisa alami pertolongan yang berasal dari Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tetap ada. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Dan untuk itulah Tuhan memakai atau mengutus Elia untuk ketemu dengan wanita ini, saudara. Dan sekarang kita lihat apa skenario Tuhan yang membuat cerita ini jadi menarik. Walaupun keadaan sulit, tetapi ada daya tarik daripada cerita ini yang kita akan lihat di dalam ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudaraku, Elia baru ketemu wanita ini, saudara. Dan Elia menyampaikan tentang sebuah permintaan. Yang pertama, yang tadi dalam cerita itu dia minta air. Saudara bisa bayangkan kan? Itu yang namanya dalam musim kering, itu air, itu merupakan nilai yang luar biasa harganya. Dan Elia belum kenal banget dengan wanita ini, tiba-tiba hanya minta air. Dan setelah itu berikutnya,
minta wanita ini buatkan sepotong roti. Dan yang lebih luar biasanya lagi dikatakan begini, tolong ya, buatkan terlebih dahulu buat aku, dan setelah itu baru buat kamu. Terus terang saudara, kalau saya sebagai Elia disuruh Tuhan untuk model begini, kesannya saya agak sungkan, saudara. Kenapa? Karena kita tahu ini lagi sulit. Tetapi kok Elia berani-beraninya minta yang demikian. Nah, mari kita lihat kebenarannya, saudara. Saudara lihat. Saudara bisa catat nanti di rumah saudara tentang kebenarannya. Ya, ayat yang ke-14 saya minta saudara baca sama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-14. Ya. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang Elia bawa adalah pesan Tuhan. Dikatakan begini, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Dalam pertemuan pertama, dialog antara wanita itu dengan Elia, wanita itu menggambarkan, ada memang minyak, ada juga tepung dalam buli-buli, tapi aku olah dan itu selesai. Tetapi di balik semuanya itu, Elia mendapatkan firman yang harus disampaikan kepada wanita itu. Dikatakan begini, dalam bahasanya begini, kalau engkau respon saja, kalau engkau ikut saja apa yang aku katakan, Tuhan berjanji begini, minyak dan tepung tidak akan berkurang. Bukan habis, saudara, tidak akan berkurang sampai musim sukar ini selesai. Pertanyaannya, apakah saudara percaya dalam masa sukar ini bahwa Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, sanggup menolong kita dalam segala musim apapun juga? Yang setuju dan percaya berkatakan amin, saudara. Yuk kita nyanyikan dulu pujiannya sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang ekonomi yang sukar, ada pengecualian yang Tuhan ceritakan kepada kita pada hari ini. Dan saya berdoa, saudara, bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita bahwa ekonomi akan diangkat naik dalam keadaan yang tidak baik, saya percaya itu bisa terjadi. Karena ada dasar firman. Nah, sekarang saya mau ajak saudara, bagaimana saudara bisa mendapatkan bahan cerita ini untuk saudara gunakan dalam kehidupan saudara, agar saudara memiliki yang namanya imunitas ekonomi di tengah wabah virus yang tengah melanda dunia ini, dengan efek menggoyahkan atau melumpuhkan yang namanya ekonomi kita, saudara. Nah, saudaraku, dalam cerita ini pertama saya mau sampaikan kepada saudara begini. Setiap orang percaya, ya,
yang mau ikut dalam rencana Tuhan dan terlibat di dalamnya, apapun musim kehidupan kita, Tuhan pasti pelihara. Yang setuju dan percaya katakan amin. Jadi catat baik-baik, setiap orang percaya yang mau ikut dalam rencana Tuhan dan terlibat dalam rencananya, Tuhan pasti pelihara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, yang kedua, jangan terpengaruh dengan apa yang engkau lihat ketika Tuhan membawa kita dalam rencananya. Yang berikutnya yang harus kita waspadai, jangan terpengaruh dengan apa yang engkau lihat. Dalam cerita tadi dikatakan begini, ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, ketemu dengan seorang janda. Dan janji Tuhan begini, Elia, nanti ketika engkau ketemu dengan janda itu, maka hidupmu akan ditanggung oleh janda itu. Tetapi kenyataannya yang Elia lihat apa, saudara? Ketika dia ketemu dengan janda itu, bayang-bayang Elia, setidak-tidaknya janda yang dia ketemu ini janda kaya ya, yang bisa untuk menanggung dia, seorang hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk menjumpai janda ini. Dan dalam musim kering, janda ini pasti banyak tanggungan. Tetapi kenyataannya yang Elia lihat adalah dia ketemu dengan seorang janda yang kere, saudara, miskin, kin, yang punya kemampuan hidup, daya tahan hidup bersama anaknya hanya 1 hari saja. Saudara bayangkan, saudara sebagai orang percaya ikut terlibat dalam rencana Tuhan, tetapi fase berikutnya ada tantangan yang ada di depan saudara, karena kita sedang diperlihatkan dengan sebuah realitas. Janda ini ngomong bahwa dia bukan orang yang mampu, tetapi dia adalah orang yang hidup dalam prasejahtera, bahkan menjurus kepada kemelaratan. Gak salah Tuhan suruh Elia temukan janda ini. Apa Tuhan gak salah nih rencananya? Bukankah kita juga sering berkata demikian, saudara? Angan-angan kita, konsep kita kadang-kadang suka berantakan, gak sesuai dengan skenario yang kita bangun. Tapi kita lihat dalam skenario ini. Dan selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Selanjutnya begini, Elia ketika dia ketemu dengan janda itu dan dia tahu bahwa ini adalah janda yang miskin, maka Elia ketika itu tetap memperkatakan firman yang ada di hatinya. Hari-hari ini kita sedang diajar untuk tetap memperkatakan firman yang kita percaya dalam iman kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi perkataan iman itu penting, saudara. Saudara boleh melihat sebuah realita, mungkin tabunganmu habis, ada biaya-biaya yang harus dibayar di hari-hari ke depan, tetapi tetap harus memperkatakan firman bahwa hari ini Tuhan pasti bisa menolong aku. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Dan selanjutnya dalam cerita ini dikatakan begitu, ketika wanita itu respon terhadap apa yang Elia minta, saudara, maka selanjutnya janji Tuhan, firman Tuhan itu bisa dibuktikan. Ayo kita lihat kebenarannya. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-16, kita lihat firman-Nya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat ke-15 supaya saudara lebih paham. Nanti saya minta kita baca sama-sama ayat ke-16 ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Ayat ke-16 kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3.
tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi apa firman yang disampaikan oleh Elia bisa dibuktikan kebenarannya. Saudara, gereja kita dalam wadah Rai 19 ini, kita ada mendapatkan janji-janji Tuhan dalam perencanaannya yang sudah begitu panjang kita alami bersama-sama. Yang pertama, saya hanya mau ingatkan tentang janji Tuhan untuk kita yang namanya, kita harus perhatikan yang namanya mentawai. Dan sampai hari ini, dari tahun 2002 sampai hari ini, kebutuhan untuk melakukan janji Tuhan itu tidak pernah kita alami yang namanya berkekurangan. Kebutuhan untuk melaksanakan janji Tuhan dengan begitu banyak anak-anak mentawai yang harus diperhatikan tidak berkekurangan sampai hari ini, apapun musimnya, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji, Dia juga yang akan menjalankannya bersama-sama dengan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Dan begitu juga janji community center, saudara. Dari tahun 2005 kita sudah bicarakan, sampai hari ini kita masih belum lihat. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, ya, apa yang bisa kita buktikan? Ketika kita ngomong tahun 2005 itu belum ada apa-apa. Tapi hari ini, kalau saudara datang ke proyek itu, sudah ada lahan, sudah ada bangunan, fondasi yang bisa terlihat akibat daripada Tuhan yang menyertai kita. Dan hari saya sekarang mau bicara kepada saudara tentang yang namanya cerita tentang Elia ini. Apakah saudara percaya bahwa setiap janji Tuhan itu bisa dibuktikan kebenarannya? Izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah saudara percaya setiap rencana Tuhan itu bisa dibuktikan kebenarannya? Nah, saudaraku, gambaran dari cerita ini begini. Elia ketemu dengan wanita yang ada dalam perencanaan Tuhan. Jadi ada dua pihak. Satu Elia, yang kalau boleh kita sebut sebagai gereja. Wanita ini disebut sebagai jemaat. Oke? Nah, antara gereja dan jemaat itu ada dua belah pihak. Gereja bagiannya itu adalah menampung rencana Tuhan, memberikan arahan, membicarakannya, dan juga tentunya berdoa agar rencana Tuhan itu terjadi. Jemaat seperti wanita yang ada di sahabat itu, janda yang ada di sahabat itu, menggambarkan tentang kebutuhan. Ya. Bahwa dalam cerita itu dikatakan situasi yang ada sedemikian menyedihkannya. Jadi itu bicara tentang kebutuhan. Nah, yang saya bisa bayangkan begini, saudara. Seandainya Elia tidak ketemu dengan wanita yang dimaksud, ya, maka cerita mujizat ini tidak akan terjadi. Ada gereja, tapi nggak ketemu dengan jemaat yang tepat. Nggak akan masuk ke apa-apa, saudara. Adanya komplain terus, berontak terus, nggak bisa, percuma. Ya. Yang kedua, saudara, ada Elia. Tetapi kalau wanita itu tidak memberikan respon, ya ada kemungkinan Elia juga mati, saudara. Kenapa? Karena itu musim kemarau. Tuhan sengaja punya alasan memilih wanita ini agar karya mujizat itu bisa terjadi dan dilihat dari kedua belah pihak. Dan begitu juga wanita itu
janda ini, kalau dia tidak ketemu arahan Tuhan melalui Elia atau gereja tadi, dia juga tidak bisa tahu tentang hebatnya pemeliharaan Tuhan dalam masa yang sukar. Nah, hari ini kita yang ada di tempat ini, saya hanya mau mengajak kita, saudara. Bagaimana respon saudara terhadap yang namanya peranan gereja saudara? Apakah saudara yakin gak sampai hari ini gereja yang ada bersama-sama dengan kita ini ada dalam perencanaan Tuhan? Dan apakah saudara sudah bisa membuktikan gak dalam setiap perkara tangan Tuhan selalu tepat untuk menolong kita dalam setiap perkara? Nah, hari ini saya mau mengajak kita yang datang pagi ini, mari coba lihat kembali kira-kira apa yang terjadi ketika kedua belah pihak ini sepakat, saudara. Yang pertama, Elia dapat makan, saudara. Wanita itu anak-anaknya dapat makan, Elia juga dapat makan. Semuanya bisa menikmati mujizat yang Tuhan berikan. Dan tentunya ini juga bicara tentang antara kita gereja dan jemaat. Kebutuhan gereja bisa tercukupi ketika jemaat juga tahu bagaimana cara menyalurkannya. Kebutuhan gereja juga bisa terpenuhi. Kenapa? Karena jemaat-jemaat alami mujizat-mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya sampai hari ini kita sudah membuktikan bersama-sama bahwa setiap firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah ya dan amin. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Nah, mari kita yang ada di tempat ini, kita bersyukur masa-masa sulit kita sedang lewati bersama-sama. Tetapi terlebih daripada itu, ada nilai plus yang Tuhan memberikan kepada kita, bahwa kita diberikan imunitas, daya tahan ekonomi terhadap situasi yang sukar ini. Syaratnya kita harus saling meresponi satu dengan yang lain. Saya bisa membayangkan kalau janda yang sampah ini begitu ketemu dengan Elia dia komplain, gak akan terjadi cerita kelanjutan. Tapi di dalam keadaan mungkin dia bingung lihat Elia ini, tetapi dia tetap menerima dan dia mau melakukan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, maka dia bisa membuktikan ternyata mujizat itu masih ada sampai hari ini. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Nah, saudaraku, hari ini kita juga bersama-sama, nanti saya minta nanti Ibu In akan berdoa ya untuk bangsa, negara, kita semuanya, saudara. Tapi di samping itu juga nanti saya juga akan minta atau membuka kesempatan bagi saudara yang butuh doa. Ya, nanti di sini ada Ibu Lina sebagai koordinator ibadah puasa, dan tentunya juga akan gabung dengan pendoa kita Ibu Esther Nababa yang akan berdoa bersama dengan saya untuk segala apa yang menjadi bahan-bahan doa yang saudara perlukan. Jangan sungkan, saudara, karena kita tentunya akan menjaga kerahasiaan terhadap kebutuhan doa saudara. Ya, jangan sungkan karena kita adalah keluarga. Yang penting kita harus saling respon satu dengan yang lain. Tuhan bekerja dalam beberapa pihak. Tuhan tidak bekerja dengan satu pihak saja, dia bekerja dengan beberapa pihak. Ada Elia, tetapi ada juga janda sahabat yang miskin. Dan di situ ketika respon itu terjadi, maka mujizat Allah itu bekerja. Dan hari ini berapa banyak yang percaya bahwa mujizat itu masih ada? Bisa angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
izin daripada Tuhan sehingga doa yang kami naikkan boleh layak dan berkenan. Bahkan Tuhan mendengar dan menjawabnya. Amin. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama diberkati dengan kekuatan firman-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan untuk bersama-sama sepakat dengan kehendak Tuhan, mengikuti arahan dan rencana Tuhan, sehingga Tuhan berkat-Mu itu menjadi kenyataan dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu ya Bapa. Khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Rel 19 dan dimanapun mereka berada. Tuhan, ketika kami sepakat dengan Tuhan, mau mengikuti arahan Tuhan, maka terjadilah mujizat demi mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini hiburkan mereka yang susah, sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas mereka dalam segala kebutuhan dan keperluan. Seperti janji-Mu, Kau berkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jangan izinkan satu orang pun daripada kami berkekurangan sehingga kami mempermalukan nama Tuhan. Tapi biarlah cukupkanlah makanan kami secukupnya hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh melalui hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bersama-sama terus mencari wajah Tuhan, terus mengutamakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak Tuhan yang ada di pengembalaan Rel 19, baik di Padang, di Bukit Tinggi, di Tiku, Pasaman, Tuhan, Mentawai, Payakumbu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Juga hamba-hamba Tuhan yang berdoa, terlibat di dalam doa berantai, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kesepakatan berdoa bagi bangsa, berdoa bagi pemimpin, berdoa bagi generasi muda. Biarlah itu Tuhan menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami terus minta bermohon kepada Tuhan buat Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Segala yang Tuhan percayakan tidak akan menjadi sia-sia. Tapi Tuhan, Kau sudah memilih dan menetapkan dia menjadi Bapak Presiden. Perlindungan dan kekuatan tinggi menyertai hamba-Mu dan keluarga ya Tuhan. Biarlah setiap hinaan, setiap cercaan bisa diatasi ya Tuhan. Karena hatinya hanya melekat atas bangsa ini ya Bapak. Terima kasih berkati segala segi kehidupannya, kesehatannya, dan keputusan-keputusan yang diambilnya sungguh datangnya hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Niko dan Ibu Erwin Tuhan. Orang tua kami Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan ya Pak. Berikan penghiburan ya Tuhan. Berikan Tuhan kami sejahtera pun limpah-limpah bagi anak menantu dan cucunya Tuhan. Agar perlindungan Tuhan kita menyertai mereka. Dan juga pada wakil gembala Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan ketika mereka sepakat dan sehati. Terima kasih buat berkat-Mu dan juga bagi umat-umat-Mu di Rel 19, hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada, sampai ke pelosok-pelosok desa ya Tuhan. Tuhan menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada kesempatan kami bisa berseru kepada-Mu Tuhan. Dengan kesehatan dan kekuatan kami boleh bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami percaya kepada firman Tuhan dan memegang teguh, percaya kepada nabi-nabi-Mu, hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga Tuhan maka hidup kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuatkan hati kami Tuhan melewati hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih juga untuk bahan-bahan doa yang juga Tuhan telah kami dapatkan di dalam Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhirinya, kami mohonkan ya Tuhan berkat bagi seluruh daripada kami. Mari angkat tangan saudara, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan mari dari Allah Roh Kudus yang menyertai juga mulai dari hari ini
ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjadi negara pemain, maka sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkata kita sama-sama katakan amin. Ya, jangan lupa saudara yang butuh doa, tolong hubungi ya Ibu Lina dan juga Ibu Lina.